Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat berjumpa kembali bro and sis. Kali ini kita masih di acara ngopi, ngobrol perkara iman. Masih dengan Bang Jainal Satiawan. Apa kabar Bang? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Heri? Bang. Abang sendiri gimana? Alhamdulillah kabarnya baik. Kali ini apa yang mau kita obrolin di ngopi nih Bang? Pada kesempatannya kita coba untuk ngobrol tentang rumah tangga ya, yang berkaitan dengan problematikanya sekaligus solusi-solusi dalam menghadapi problematika dalam rumah tangga tersebut, karena rumah tangga ini merupakan bagian terkecil dari sub-sub peradaban bangsa yang jika keluarganya hancur maka pasti bangsa juga akan hancur. Iya betul. Tapi jika keluarganya baik ya bagus dan juga berkualitas, maka akan menjadi bangsa yang berkualitas juga. Masya Allah. Begini Bang, saya jadi ingat nih, ada teman saya dulu nikahnya nikah muda. Sekarang sih mereka sudah berpisah. Ya, jadi sebenarnya hukum nikah muda itu sendiri seperti apa sih? Iya, Masya Allah ya, pertanyaan luar biasa. Jadi nikah muda ini merupakan pernikahan yang dilakukan di usia muda. Kalau para pakar tuh menyebutkan nikah dari semenjak balik sampai fase 20 tahunan lah. Jadi ketika orang melakukan pernikahan di usia di atas 20 tahun maka tidak dikatakan nikah muda, tapi nikah muda itu jika dilakukan di bawah 20 tahun seperti itu. Mengenai hukum Islam sendiri ya tidak dilarang, artinya mubah-mubah saja, diperbolehkan saja orang itu melakukan nikah di usia muda. Yang penting sudah balik ya, sudah balik, kemudian juga memiliki ilmu dan pemahaman tentang pernikahan gitu. Kemudian juga ada kedewasaan, kemudian emosi juga bisa terkontrol. Kemudian setidaknya dia mempunyai bekal yang berkaitan dengan persiapan dia dalam menjalani rumah tangga, yaitu berkaitan dengan maliyah dan sebagainya gitu kan ya. Nah, jadi diperbolehkan saja dibalik, apalagi ketika orang tujuan nikah muda itu ingin menjaga pandangannya, ingin menjaga farjinya gitu kan. Maka kadang ada orang tua ketika melihat anaknya sudah balik secepatnya langsung dinikahkan demi untuk menjaga. Apalagi Rasulullah SAW juga berpesan ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj fa in lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Jadi wahai sekalian para pemuda, artinya jika ingin menikah ya menikahlah, jangan ditunda-tunda gitu kan. Sebelum 20 tahun ataupun setelah 20 tahun nikah aja, karena nikah itu dapat menjaga pandangan dan juga menjaga farji. Tetapi jika tidak mampu maka perbanyak saum, itu solusinya seperti itu. Namun jika seandainya nikah muda itu dilakukan karena misalnya paksaan, misalnya itu dari orang tua, sedangkan anak sendiri secara mental misalnya bisa belum siap, atau bisa aja misalnya nikah muda itu dilakukan di saat anak tersebut emang belum siap secara mental gitu. Ilmu dan pemahaman tentang pernikahan juga kurang, tidak mendapatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami, hak dan kewajiban istri, tidak mendapatkan pemahaman tentang bagaimana sih memanage konflik rumah tangga, kemudian juga manajemen finansial, kemudian yang selanjutnya masih labil. Nah, ini mungkin ini yang bisa berdampak ke depannya gitu. Karena emosinya itu tidak labil, sehingga ketika menjalani rumah tangga itu kayak masih kekanak-kanakan, jadi secara mental itu belum siap. Jadi kalau misalnya ditanya tentang hukumnya ya boleh saja, silahkan selama dia sudah balik siap. Tetapi jika seandainya sudah balik tetapi belum siap secara mental, ilmu, sebaiknya dimatangkan dulu secara mental, kemudian juga
tingkatkan ilmu tentang berkaitan pernikahan. Ya bantulah para orang tuanya juga guru ikuti acara-acara yang sifatnya peningkatan kafaah ilmu-ilmu pernikahan. Walaupun secara tujuan tuh bagus, lebih baik nikah dini dibandingkan menunda-nunda pernikahan gitu kan ya. Karena dengan sendirinya ketika orang nikah itu dia akan semakin dewasa, semakin hanya saja gitu. Siapkan mental, siapkan ilmu, kemudian juga tingkatkan kapabilitas dia bagi dia ya gitu. Kalau misalnya begini ya, Bang, kita sudah berumah tangga nih. Ini awalnya nikah muda, kan? Tentunya adaptasi lagi. Mungkin anak-anak sekarang ya banyak tuh yang kenal, kemudian seperti yang Abang bilang tadi, menjaga farjinya karena merasa sudah cukup, mereka sudah cukup matang secara berpikir, mereka langsung menikah walaupun umurnya masih muda, masih di bawah 20 tahun. Nah, setelah menikah, pasca menikah tadi, trik-triknya gimana? Abang kalau bisa membuat pernikahan itu mulus gitu. Iya. Kebanyakan orang melakukan pernikahan biasanya itu berharap ya agar rumah tangganya itu harmonis terus, sakinah mawadah warahmah gitu. Bahkan ketika melakukan pernikahan pun ada khutbah nikah yang isinya itu ada nasihat pernikahan. Sebelum nikah pun misalnya dalam kondisi khitbah lamaran pun ya pihak calon suami calon istri pun mendapatkan nasihat juga. Kenapa diberikan nasihat terus? Ya tujuannya supaya memahami tentang urgensi pernikahan. Walaupun sebenarnya nasihat pernikahan itu harusnya tiap hari bahkan diperbaharui. Tidak harus orang itu mendapatkan nasihat itu hanya sekedar pas khitbah lamaran sama pas akad. Bahkan tiap hari orang itu harus mendapatkan nasihat-nasihat pernikahan. Karena watak manusia itu adalah lupa. Sehingga harus senantiasa diingatkan terus. Sebagaimana kita mungkin yang laki-laki ya ada kegiatan sholat Jumat. Biasanya dalam Jumatan itu ada wasiat takwa, ada nasihat takwa, dinasihatkan. Tiap seminggu sekali tiap Jumat itu dinasihatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Watak manusia suka lupa. Rumah tangga gitu juga. Seminggu sekali lah, bahkan sebenarnya harusnya tiap hari diingatkan. Ingat tentang urgensi rumah tangga. Dan dalam rumah tangga itu tidak selama-lamanya dalam kondisi mulus. Tidak selama-lamanya dalam kondisi baik ya. Banyak sekali gelombang-gelombang ujian ya, banyak sekali problem-problem yang menghampiri. Otomatis rumah tangga yang baik itu bukan berarti rumah tangga yang tidak ada problem ya, tetapi rumah tangga yang bisa memanage problem tersebut. Rumah tangga yang baik itu bukan bermakna rumah tangga yang tidak ada perbedaan pendapat atau konflik, tetapi mereka-mereka yang bisa memanage konflik tersebut. Oleh karenanya pertama ya, bagi semua para suami hendaklah pahami bahwa yang namanya istri itu bukan malaikat ya. Bukan juga setan. Artinya ada kelebihannya, mereka pun punya kekurangan. Istri pun harus memahami bahwa suami itu bukan malaikat, juga bukan setan juga. Ada kelebihan dan ada kekurangan. Harus siap memahami kelebihan kekurangan masing-masing. Jadi kekurangan istri, kekurangan suami, kelebihan istri, kelebihan suami. Kekurangan suami, kekurangan istri, kelebihan suami juga kelebihan istri, saling menutupi ya, seperti itu. Kemudian yang keduanya, perbedaan pendapat itu pasti ada ya. Namun ala kulli hal, setiap rumah tangga itu harus memahami bahwa perbedaan ini diciptakan dalam rangka untuk memperkaya kehidupan itu. Jadi bayangkan kalau sama terus itu kan kayaknya tidak akan indah sekali. Ibarat bunga yang bermacam-macam warnanya, berbagai macam bau harumnya, itu membuat indah satu taman. Jadi bagaimana memanage perbedaan tersebut supaya menjadi potensi yang luar biasa. Lalu yang ketiga, ketika menjalani problem-problem yang ada harus ingat bahwa tidak ada satu masalah pasti ada solusi. Yang membuat kita ini berat ya dan susah mendapatkan
solusi itu ya paradigma kita sendiri, sikap kita sendiri ya. Padahal sudah jelas solusinya sudah ada. Di antaranya adalah musyawarah gitu kan. Kemudian juga meningkatkan komunikasi, setiap ada problem, ada masalah langsung disampaikan. Semua unek-uneknya juga disampaikan ya. Ada yang tidak disuka dari suami, ada yang tidak disuka dari istri, sampaikan semuanya, langsung cari titik temu. Nah, tetapi jika seandainya setelah dicarikan titik temu ternyata belum dapat juga, ya baru cari mediator orang ketiga, orang tua atau wali ataupun siapalah, kenalan senior, guru-guru yang emang bisa jadi mediator seperti itu. Dan jauhi emosi, jauhi amarah. Tidak akan selesai masalah yang apabila diselesaikan dengan emosi. Bahkan ketika emosi lagi amarah ada, itu jangan sampai memutuskan satu masalah, karena ketika memutuskan masalah di saat lagi emosi akan dipengaruhi oleh nafsu ya, syaitan. Jadi usahakan ketika mengambil satu keputusan itu di saat hati itu lagi tenang, pikiran lagi dingin gitu kan ya, dan dipenuhi dengan pertimbangan akal sehat. Nah seperti itu gitu ya. Itu tadi yang abang bilang tadi, saya jadi nambah banyak ilmu nih bang. Iya. Masya Allah. Jadi itu kan tadi antara suami dan istri, individu. Gimana kalau misalnya kebanyakan bukan hanya yang nikah muda itu ya bang ya, yang nikah sudah cukup umur pun yang di atas 20 tahun. Nah problema ini sering datang. Masalah orang ketiga, bukan orang ketiga yang lagi viral itu ya. Orang ketiga maksudnya dari keluarga suami, keluarga istri. Kadang-kadang itu bisa menjadi masalah. Ya saya jadi ingat juga teman saya ini masalahnya keluarga ini terlalu mencampuri. Nah, itu gimana menyiasatinya? Oh iya. Jadi begini ya. Orang tua itu harus memberikan doa restu kepada anaknya yang melakukan pernikahan. Iya. Seorang anak harus mematuhi juga orang tua, termasuk juga mertua, baik itu mertua laki-laki atau mertua perempuan, orang tua laki-laki ataupun orang tua perempuan. Dan sikap yang baik dari para orang tua itu adalah memberikan dukungan, support yang terbaik untuk anak-anaknya, ya. Dan yang paling baik itu adalah seorang anak yang emang bisa menghormati keduanya, orang tua ataupun mertuanya. Dan ketika ada problem yang dihadapi oleh anaknya yang berumah tangga, maka pihak orang tua ataupun mertua itu senantiasa memberikan support jalan tengah, saling mendukung. Jadi seandainya ada problem, maka janganlah orang tua itu berat sebelah misalnya, ataupun mertua itu berat sebelah gitu. Jangan. Jadi cari titik temu di sana. Kalau bisa itu mendamaikan, seperti itu. Jadi misalnya ada orang tua perempuan datang ke anaknya perempuan, maka orang tua perempuan hendaknya memberikan support yang terbaik, kemudian bicara tentang kebaikan suaminya, kebaikan suami dari anak perempuannya tersebut. Kemudian juga mertua gitu juga sama, misalnya mertua perempuan datang kepada kemudian datang kepada anak laki-lakinya, ya itu ya berbicara tentang kelebihan istrinya. Begitu pun sama juga pihak dari orang tua laki-laki ke tua laki-laki, jadi nyambungin. Jadi kalau bahasa guanya itu jadilah semacam penjahit gitu. Penjahit atau tukang jahit itu dia kerjanya itu luar biasa. Nyambungkan kain yang sobek. Nyambungin kain yang bolong. Jadi kalau ada kain yang sobek disambungin, ada kain yang bolong disambungkan juga. Ada berbagai macam kain disambungkan sehingga jadi motif pakaian yang luar biasa. Jangan jadi tukang rumput, pemotong rumput. Jadi setiap ada rumput panjang potong. Nah gitu. Jadi cari aja. Kenapa sebabnya? Karena terkadang suasana itu bisa besar dikarenakan pengaruh yang itu ketiga itu ya, orang tua dan sebagainya. Sehingga carilah titik temu seperti itu agar sesama orang yang menjadi pernikahan itu bisa saling mengerti antara satu dengan yang lainnya gitu kan, bisa meredam gitu. Orang tua yang baik itu misalnya ketika lihat anaknya ada masalah rumah tangga, dia berusaha meredam dengan air,
jangan meredam dengan menyiram dengan bensin malah semakin besar. Redam aja, redam. Pahami bahwa mempunyai pasangan hidup, suami punya istri mempunyai suami itu satu karunia luar biasa. Jadi jangan disia-siakan. Jadi terasa sekali punya suami itu karunia, punya istri itu karunia ketika sudah tidak punya istri lagi, tidak punya suami lagi. Atau misalnya udah menjalani rumah tangga tetapi ternyata pisah di tengah jalan karena ada problem, padahal misalnya problemnya kecil. Kecuali ya problem-problem yang besar mungkin, yang berat, kasus-kasus berat di rumah tangga dan emang tidak bisa ditolerir lagi, kemudian tidak ada titik temu lagi, ya itu jadi solusi ya. Abghadul halali ilallah at-talaq. Jadi perkara yang dibenci tapi halal itu adalah talak, artinya perceraian. Tapi itu solusi terakhir. Janganlah siapapun yang udah berumah tangga ya jaga itu suami sama istri itu, jagalah. Ya. Wah, jadi panjang lebar kita nih ya Bang ya. Kemudian gini Bang, ada juga tuh yang pernah bertanya sama saya. Terus sekiranya untuk yang sekarang kan lagi banyak tuh anak-anak muda yang memilih jalur ta'aruf. Nah, untuk jalur ta'aruf sendiri biasanya mereka kan ketemu ya, setelah itu dengan proses-proses sedemikian rupa sampai khitbah, sampai dengan pernikahan ya. Setelah menikah timbul tuh mulai problem, apalagi mereka sebelumnya belum pernah ketemu. Nah itu gimana tuh? Baik ya, jadi ketika orang menjalani pernikahan ya harus diawali dengan sesuatu yang berkah supaya hanya pun mendapatkan keberkahan. Dan menjalani pernikahan dengan proses namanya ta'aruf, saling kenal mengenal. Ini istilah yang juga yaitu proses mengenal laki-laki dan perempuan ya tanpa berdua-duaan, tanpa berkholwah gitu kan. Kemudian kalau bertemu pun ada orang ketiganya. Kemudian kalaupun berdialog, bertanya ya ngobrol hal-hal yang inti gitu kan. Kemudian juga belum ada aktivitas-aktivitas yang kebanyakan orang lakukan selama ini. Biasanya orang belum menikah tetapi sudah kemana berdua ataupun bisa pergi satu tempat. Nah itu belum ada. Jadi ta'aruf itu hanya sistem kenal mengenal dengan dibarengi dengan mediator. Ada mediatornya, ada orang ketiganya, bisa kakaknya, bisa orang tuanya, bisa ustadznya, bisa ustazahnya, bisa gurunya ataupun seniornya, dan itu emang lebih baik dan lebih terjaga. Jika pertemuan pertama belum cukup, ada pertemuan kedua, pertemuan ketiga, pertemuan empat terus itu sampai matang. Kemudian selanjutnya dibarengi dengan salat istikharah. Kalau misalnya udah yakin, lanjut ke khitbah minang. Setelah khitbah langsung penentuan ke akad dan berkah. Jadi pernikahannya itu tidak diawali dengan hal-hal yang kurang baik ya. Seperti itu. Banyak yang berhasil seperti itu. Kalaupun misalnya ada kasus misalnya yang menjalani ta'aruf tapi tiba-tiba di tengah jalan ada problem, ya mungkin itu satu dua saja ya. Tapi rata-rata yang selama ini saya dapati itu lancar semuanya gitu. Kenapa? Sebabnya karena mereka yang menjalani ta'aruf sebelum melakukan pernikahan itu ya dibina dulu, dibimbing dulu, dikasih arahan dulu, kemudian diberikan ilmu yang memadai gitu kan. Penting tuh mengikuti program-program bimbingan pranikah, sekolah pranikah, training pranikah supaya lebih matang. Karena beda ya orang menjalani rumah tangga dengan ilmu dengan orang menjalani rumah tangga tanpa ilmu ya begitu sajalah, suka nikah gitu. Itu lebih kuat. Sehingga tertanam visi misi menikah itu. Dia menikah ingin membentuk keluarga yang baik, keluarga Islami, keluarga dakwah, kemudian kalaupun masa punya keturunan juga ingin punya keturunan yang baik. Jadi penanaman ini luar biasa karena ada orang menikah ada visi misi dan juga ada orang menikah tanpa visi misi. Dan ketika visi misi lurus, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka secara tidak langsung ketika menjalani kehidupannya ada problem pun ya bisa diselesaikan dengan cara-cara yang baik juga. Nah, seperti itu. Wow. Saya minum dulu ya. Iya, Ayo Bang.
Bang, Enak sekali ya kopinya ya. Masya Allah. Dia chefnya pinter nih. Oh, baristanya. Ini Bang, terakhir nih kalau dari saya ya. Sebenarnya setelah kita panjang lebar tadi, Allah sudah banyak ilmu-ilmunya yang diberikan. Hakikat pernikahan sendiri itu apa sebenarnya? Kalau Abang sendiri gimana? Ya, nikah ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Rasul juga, dan tanda kekuasaan Allah itu sudah pasti. Dalam surat Ar-Rum itu disebutkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalikal ayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah di mana Allah itu menciptakan untuk kalian itu pasangan hidup, suami dengan istri diciptakan suami. Kemudian tujuannya itu adalah litas kuno untuk mendapatkan sakinah, ketenangan batin, ketenangan hidup dengan adanya rumah tangga itu. Kemudian waja'ala bainakum mawaddah, Allah jadikan untuk kalian itu mawaddah, rasa cinta, warahmah juga naungan penuh kasih sayang. Inna fi dzalikal ayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya itu semua adalah tanda kekuasaan bagi orang yang berpikir. Yeah. Jadi ini luar biasa. Ketika orang menikah itu kekuasaan Allah. Kita lihat ada pengantin menikah kuasa Allah. Yang tadinya tidak saling mengenal jadi saling mengenal. Dua keluarga pun tidak saling sayang jadi saling sayang, saling cinta. Dan luar biasa kehidupannya itu bisa mendatangkan kebaikan yang sangat banyak. Dan Rasulullah SAW pun menyebutkan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa. Nikah itu sunnah aku, dan barang siapa yang membenci sunnahku maka bukan dari golongan aku. Maka menikahlah, itu salah satu bentuk ibadah luar biasa, disebutkan nisbuddin. Dan kalau kita perhatikan di antara ibadah yang sangat besar nilainya itu ya itu dalam nikah, karena dalam nikah itu di sana ada melatih kesabaran, ada infak juga untuk suami ke istri ya. Kemudian dalam pernikahan juga itu ada namanya pendidikan juga, ada pembinaan juga. Dalam pernikahan juga itu ada yang namanya pengendalian emosi juga. Dalam pernikahan juga ada yang namanya tasamuh, saling toleran. Itu banyak sekali nilai ibadah dalam pernikahan tersebut ya. Namun ya seseorang jika ingin menjalani pernikahan ya niatnya itu harus lurus. Memang karena Allah Subhanahu wa taala motivasi agama, akhlak itu dikedepankan. Kemudian ya selanjutnya jangan pula beranggapan ketika nikah itu selamanya akan dalam kondisi ya penuh dengan kesukaan, tapi satu saat juga akan ada ujian, harus siap itu. Dan fase-fase ujian itu harus dihadapi juga, karena dalam rumah tangga pasti ada masalah, ada konflik ini. Cuman bagaimana kita menyikapi masalah-masalah tersebut, insya Allah kita akan menjadi keluarga-keluarga yang bisa memberikan pencerahan di masyarakat, dan juga bisa memberikan teladan yang baik untuk mereka, seperti itu. Masya Allah. Jadi bro dan sis, Bang Jainal tadi sudah banyak ilmu yang diberikan kepada kita ya. Jadi seperti yang Bang Jainal katakan tadi, perkawinan itu atau pernikahan itu adalah ibadah yang besar pahalanya. Kalau saya perlu tambahkan, ibadah yang panjang sebenarnya ya Bang ya. Iya. Besar dan panjang sekali. Beda dengan sholat mungkin 5 menit selesai, tapi ke pernikahan seumur hidup insya Allah kalau bisa. Gitu Bang ya. Iya. Aduh, jadi apalagi nih Bang? Selain tadi yang Bang katakan, mungkin dari Abang Suci ada tambahan mungkin untuk bro dan sis yang mungkin dalam waktu dekat berkeinginan menikah, apa nasihatnya? Iya. Ada persiapan bagi mereka-mereka yang menjalani pernikahan. Pertama, persiapan ilmu. Jadi perdalam ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pernikahan, ya, dengan baca buku, koleksi buku-buku,
kemudian yang tidak paham tanyakan, juga bisa bertanya kepada orang-orang yang senior yang sudah menjalani pernikahan, tukar pikiran, minta agar mereka menceritakan tentang pernikahan mereka, seperti apa sih nikah itu. Jangan sampai kita memahami nikah itu kayak di film-film Korea saja gitu kan ya. Nikah tuh kayaknya sama di film Korea gitu, kayaknya bakal begini nih dalam rumah tangga itu kayak gitu, korban drakor ya Bang ya. drakor. Jadi yang asli seperti realnya seperti apa gitu. Ketiga ya ikut acara-acara yang sifatnya pelatihan ya, peningkatan kapabilitas pernikahan. Kedua, persiapan iman kita, spiritual kita, perdekat dengan Allah Subhanahu wa taala, perkuat ruhiyah kita ya. Yang ketiganya itu adalah persiapan jasadiah. Jasad itu fisik. Jadi harus sehat. Jangan sampai ketika mau nikah tuh sakit-sakitan fisik gitu kan. Kasihan pasangan hidup kita itu. Yang selanjutnya adalah maliyah. Maliyah itu ya yang penting dia punya kemampuan saja untuk berusaha menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala. Karena yakinlah siapapun yang menikah dikarenakan dia ingin menjaga pandangannya, menjaga paginya, menjaga ifahnya, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Insya Allah dengan menikah itu rezeki akan datang. Jadi jangan sampai jadi alasan nunda nikah dikarenakan merasa mesti kurang. Nikah aja, jalan aja insya Allah. Kemudian perlu juga kita backup dengan cara pembimbing ya, pembimbing spiritual. Cari guru-guru pernikahan gitu, supaya nanti ketika kita menjalani hal tersebut ada hal-hal yang memang sudah dipecahkan bisa bantu. Ya urusan-urusan yang sifatnya duniawi saja kita butuh trainer ya, butuh pelatih, butuh pembimbing, butuh yang mengarahkan. Apalagi urusan-urusan rumah tangga, kita juga butuh trainer, butuh pembimbing ya yang bisa membantu kita untuk memutabahi, melakukan evaluasi dan sebagainya. Gitu. Masya Allah. Baiklah Bro and Sis, tadi kita sudah panjang lebar ya dengan Bang Zainal tentang masalah rumah tangga, pernikahan, dan nasihat-nasihat yang beliau berikan. Semoga ini bermanfaat untuk Bro and Sis. Jadi terima kasih ya Bang atas waktunya di ngopi ngobrol perkara iman yang kali ini tentang masalah pernikahan dan keluarga. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.